Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bandar Balap. Mau lihat aktivitas kita, apa yang sedang kita lakukan saat ini? Aktivitas kita hari ini adalah membuat pakan. Ya, ini campurannya bungkil sawit. Setelah selesai penggilingan, lakukan pengadukan rata. Kita mulai lagi proses penggilingan pakannya dari awal. Bagi yang mau menyaksikan, silakan menonton. Nggak mulut ya. Hari ini kita akan bahas tentang pembuatan pakan. Langkah-langkahnya, yang pertama kali perlu dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang bisa disiapkan diantaranya adalah hijauan. Kali ini yang kita gunakan adalah daun singkong, rumput odot. Kita juga bisa tambahkan untuk limbah, misalkan limbah pisang, yaitu kita ambil kulitnya. Cara pengerjaannya adalah kemudian kita gunakan alat yang perlu disiapkan adalah mesin cacah, kemudian cangkul, drum, dan beberapa alat pendukung lainnya termasuk terpal. Mulai dari daun singkongnya. Jika kita menggunakan pakan dari hijauan lain, maka hijauan lainnya juga dicacah sekalian. Seperti tadi yang sudah dicacah, yaitu odot. Untuk eksekusinya ada dua cara, yaitu kita bisa siapkan keseluruhan bahan yang dibutuhkan, kemudian kita giling saat itu, kemudian kita campurkan saat itu dan langsung jadi, atau bertahap. Giling juga kita pakai kulit pisang. Jadi kita memanfaatkan limbah pisang, yaitu kulit pisang. Kita punya bahan satu-satu. Misal kita punya daun singkong, kita giling dulu daun singkongnya, kita simpan, masukkan dalam plastik. Kemudian ketika kita punya odot, kita giling odotnya, kita simpan. Kemudian jika kita punya hijauan lainnya, entah itu misalnya daun kaliandra atau daun-daunan lainnya, bisa juga mungkin daun pisang, itu bisa kita giling, kita simpan juga. Baru ketika proses pembuatannya, kita campurkan jadi satu, dicampur dengan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Daunan yang sudah digiling, jika dirasa gilingannya kurang halus, bisa digiling ulang, dimasukkan kembali. Prosesnya bisa disaksikan. Kali ini yang kita bahas adalah penggabungan dari keduanya, yaitu menggiling langsung, juga menggabungkan dengan gilingan-gilingan yang sudah kita simpan sebelumnya. Silakan disaksikan. Jadi intinya proses pembuatan pakan tuh untuk fermentasi ini sebetulnya digiling sih. Digiling supaya kemudian dia jadi halus. Penggilingan itu bisa dilakukan tidak hanya sekali, karena biasanya dalam satu kali giling hijauan yang kita giling itu tidak langsung halus,
mungkin masih awalnya gilingan kasar. Bertahap. Kalau kita punya daun singkong dulu, daun singkong. Setelah daun singkong kita giling, kita sebarkan rata di atas alas yang sudah kita siapkan, yaitu terpal. Kemudian kita giling lagi odot, misalnya untuk lapisan atasnya kita ratakan lagi. Kemudian kalau kita punya daun singkong yang sudah kita simpan tadi, meskipun itu sudah pernah digiling dan sudah disimpan, itu bisa digiling lagi. Jadi untuk menguraikan kembali, kemudian kita campurkan merata lagi. Kalau kita punya kulit pisang, misal seperti yang saya bilang tadi, limbah, itu bisa dicampurkan lagi. Bisa juga kita masukkan yang lain, seperti mungkin kalau kita punya ampas tahu. Kalau tidak, bisa juga dicampurkan lagi dengan bungkil kelapa sawit. Bisa juga kita campur lagi dengan menggunakan ampas singkong. Bisa juga menggunakan lagi jenjet jagung. Kalau kita punya juga misalkan kulit kedelai, kulit ari kedelai, itu bisa juga dimasukkan. Apabila bahan-bahan sudah selesai digiling, nantinya akan dilakukan pencampuran secara merata, diaduk, diratakan sehingga terjadi pencampuran yang baik. Intinya bahan-bahan itu semua nanti setelah digiling dicampurkan merata. Jadi yang digiling itu biasanya hijauannya. Kemudian untuk bahan-bahan yang memang sudah halus seperti bungkil kelapa sawit tadi, ampas tahu, itu kan sudah berbentuk hancur, jadi bisa diratakan langsung. Kemudian setelah lapisan-lapisan tersebut tersusun, terdiri dari beberapa lapis, itu bisa diaduk dulu, atau mungkin sebagian diaduknya. Tapi intinya sebisa mungkin bagaimana mengaduk sampai rata. Kalau sudah teraduk rata, baru nanti kita berikan lapisan berikutnya, tambahannya seperti tetes tebu. Kita di sini gunakan tetes tebu saja. Bagi beberapa orang yang membuat pakan fermentasi biasanya menggunakan komposisi lain yang mana bisa meningkatkan kualitasnya. Tapi di sini saya tidak sebutkan dan saya tidak uraikan apa saja itu. Ini kita untuk yang sederhana saja, kita gunakan di situ tetes tebunya saja. Jadi tetes tebu yang sudah dicampur dengan air, jadi dia sudah cair, karena sifat tetes tebu itu sangat kental, dia seperti konsentrat. Terus kita siram dengan tetes tebu tadi yang sudah diencerkan, pakan-pakan yang sudah digiling tadi. Kemudian kita aduk-aduk lagi, diaduk-aduk lagi. Jika memang pakan itu masih dirasa gilingannya itu masih terlalu kasar, masih kurang lembut, bisa digiling lagi, bisa dimasukkan lagi ke penggilingan, ke mesin cacah rumput itu tadi. Campurannya bungkil sawit, bagi yang punya ampas tahu boleh dicampur ampas tahu, bagi yang punya pur ayam boleh dicampur pur ayam. Terus diaduk sampai tercampur rata. Semakin rata semakin bagus, sehingga komposisi pakannya memang rata itu tadi. Jadi walaupun sedikit tapi sudah rata, sudah mengandung semua. Semakin tinggi nilai proteinnya semakin bagus. Proteinnya ya bisa didapatkan dari banyak, ya seperti tadi saya sudah sebutkan, contohnya kayak ampas tahu, seperti misalnya kulit kedelai dan lain-lain. Ya mungkin bisa sambil disaksikan proses penggilingannya.
proses mengaduknya seperti ini, kemudian juga proses memasukkannya. Kurang lebih seperti itulah tadi tata cara pembuatan pakan fermentasi. Jumpa lagi lain kesempatan dengan kami. Salam Bandet Banget.